Ya. Apa saja? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Datang tepat waktu. Saling menghargai. Ibaratkan kesepakatan kelas kita tidak kalian lupakan dan tetap kalian laksanakan ya. Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Nailul. Nailul, kemana Nailul? Tahu. Tidak tahu. Alpa berarti ya? Ya. Siapa lagi? Apa? Mau apa? Mau apa ada surat? Ya. Alpa juga. Siapa lagi? Salman. Salman Alpa juga? Ya. Berarti 3 orang ya yang nggak masuk. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Pada minggu yang lalu Ibu sudah memberikan perintah ke kalian untuk membawa HP. Apa sudah membawa semua? Sudah. Terima kasih karena nanti HP kalian itu dipakai untuk melihat video dan melihat pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah share ke grup dengan kalian ya. Sistem pencernaan pada manusia. Apakah di antara kalian ini sudah ada yang pernah tahu organ-organ yang menyusun sistem pencernaan? Belum? Belum ada yang tahu? Baik. Kalau kalian pada saat istirahat nih, apa saja yang kalian beli di kantin sekolah? Basreng, mie, roti, sosis, tahu geprek, esnya apa esnya? Es jus. Apalagi? Tadi kalau tadi beli apa nak? Jajan apa? Nggak pernah beli di kantin. Terus nggak pernah jajan. Jajan apa? Basreng. Kalau Ria? Sosis. Aida? Esnya apa Aida? Teh jus yang sasetan itu ya? Yang warna-warni? Enak itu? Enak ya bagi Aida. Nisa? Mie instan ya, yang ditaruh gelas. Menurut kalian enak nggak makanan itu? Setelah makan makanan itu nih, makanan itu menurut kalian setelah kalian makan kemana larinya di perut kita, di tubuh kita? Ke lambung. Terus dari lambung kemana? Ke saluranmu di dalam tubuh gitu ya? Ya. Pernah nggak di antara kalian setelah makan makanan itu merasakan sakit perut? Pernah? Sering? Tidak, tapi pernah ya? Kira-kira kenapa? Kok bisa makanan-makanan itu membuat kalian sakit perut? Nggak tahu? Belum tahu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, hari ini kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia yang bertujuan menganalisis hubungan organ pencernaan dan fungsinya. Jadi nanti kalian akan mengamati organ-organ pada sistem pencernaan dan kalian mencari tahu apa sih fungsi dari organ-organ itu. Setelah itu kalian menganalisa kasus dan mengidentifikasi penyakit atau kelainan pada sistem pencernaan. Tertarik ya? Tertarik nggak?
Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya yang sudah Ibu bagi minggu yang lalu ya. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah situ, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini apa sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Pakai kelompok berapa nak? 2. Ya, silakan gabung di kelompok 2. Silakan ini OK-nya dibagikan. Videonya di HP sudah dibuka semua? Sudah. Nah, silakan diamati video tentang sistem pencernaan yang sudah Ibu share ya di grup WA kalian. Ayo videonya mana nak? Ya, diamati. Yang sambil lalu di sambil lalu dikerjakan LK-nya ya. LK itu ada pertanyaan, kalian jawab sesuai pertanyaan yang ada di LK.
Soal kasus 2. Seorang ibu membawa anaknya yang berusia 5 tahun ke puskesmas. Anak tersebut menderita diare selama 2 hari terakhir dengan tinja yang sangat cair dan sering buang air besar. Anak juga tampak lemas dan kehilangan nafsu makan. Ibu mengeluh khawatir anaknya dehidrasi. Diare adalah buang air besar yang sangat sering dengan tinja yang lembut dan cair yang dapat menyebabkan dehidrasi dan kelemahan. Penyebab diare bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit, atau karena pola makan yang tidak sehat. Segera berikan cairan rehidrasi oral pada anak untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi. Perhatikan asupan makanan yang bersih dan hindari makanan pedas atau terlalu banyak gula. Segera periksakan anak ke dokter jika diare tidak membaik atau ada tanda-tanda dehidrasi parah seperti lemah berlebihan. Ya, di mana kelompok 4 kasus yang sama ada tanggapan? Ya, silakan berdiri kelompok 4. Apakah hanya anak-anak yang menderita penyakit diare? Ya, silakan dijawab. Tidak. Alasannya? Karena penyakit diare hanya Atau kelompok lain ada yang mau bantu memberikan jawaban dari tanggapan kelompok 4 nih? Bisa terjadi? Diare bisa terjadi? Pada siapa saja. Ya, coba Fitri yang keras nak dikasih jawaban. Ya, hadirin nak. Karena diare bisa terjadi pada siapa saja, termasuk orang tua, anak maupun dewasa. Ya, terima kasih Fitri. Gimana kelompok 4? Sudah terjawab? Ada lagi? ada. Ya, silakan. Tapi menurut kelompok kami, penyebab diare itu bisa karena keracunan makanan yang menyebabkan diare. Silakan, ditanggapi. Ya, karena terkadang orang hanya Keracunan termasuk apa? Termasuk di dalamnya juga? Iya. Kita jawaban pertanyaan kelompok 4 sudah? sudah. Silakan, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, jadi kalian sudah mempelajari organ dan fungsinya dan juga sudah melakukan analisa kasus kelainan dalam sistem pencernaan dan juga kalian sudah bisa mencari cara pengobatan dan juga pencegahannya. Nah, ini pertanyaan untuk kalian nih sebagai bahan refleksi ya. Apa yang harus kalian lakukan menurut kalian agar sistem pencernaan kalian tetap sehat? Siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya? Pak, silakan berdiri lagi. Saya akan menjaga pola makan saya dengan teratur. Akan, ya terus? Makan pagi, siang, dan malam. Iya, bagus sekali jawabannya. Akan menjaga pola makan dengan teratur, makan pagi, siang, dan malam.
menjaga hidup sehat dengan hidup bersih. Ketika mau makan, mencuci tangan terlebih dahulu. Satu lagi, siapa yang mau berpendapat? Yana, silakan Yana. Saya akan memenuhi gizi makanan yang sehat, mengandung karbohidrat, protein, dan mineral. Iya, bagus sekali. Yana akan menjaga gizi makanannya dengan memenuhi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Dari pembelajaran hari ini, apa yang sudah kita dapatkan? Yang pertama, organ-organ penyusun sistem pencernaan ada apa saja? Mulut, esofagus, lambung, anus paling bawah. Setelah Hati, iya, apa lagi? Lambung, pankreas, apa lagi? Usus besar. Sebelum usus besar, usus halus, dan terakhir apa fungsi mulut dalam sistem pencernaan? Menghancurkan makanan. Kalau fungsi lambung, mencerna makanan menjadi lebih halus. Kalau usus halus, iya, menyerap makanan atau sari-sari makanan. Kalau usus besar yang diserap adalah air. Dan anus sebagai tempat pembuangan. Nah, kelainan-kelainan pada sistem pencernaan, contohnya apa? Kelainan atau gangguan atau penyakit, contohnya apa tadi? Diare, usus buntu, bagus. Nah, kalian semua sudah mempelajari dengan baik sistem pencernaan pada hari ini. Dengan belajar seperti ini, apa yang kalian rasakan? Kalau senang, acungkan jempol 2. Kalau nggak senang, diam saja. Senang semua? Oke, terima kasih. Nah, untuk kegiatan minggu depan, sebagai bahan pembelajaran di minggu depan, Ibu minta kalian nanti sepulang sekolah atau kapan saja sebelum pertemuan kita minggu depan, kalian melakukan wawancara dengan petugas UKS. Tentang apa? Tentang usaha-usaha menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan juga melakukan wawancara dengan orang tua, cara menyusun menu makanan sehat. Itu ya tugas pertama. Tugas kedua, kalian membuat infografis di Canva. Sudah bisa pakai Canva semua kan? Iya. Saya di TIK diajari kan ya Nak ya? Iya. Nah, kalian nanti membuat infografis tentang hubungan penyakit dan cara pengobatannya di Canva. Paham semua kan? Baik, kalau sudah paham semua, karena waktunya kita sudah selesai, mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan doa. Silakan dipimpin ketua kelas. Berdoa, guys. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya untuk waktu yang sudah kita bersama-sama mempelajari sistem pencernaan. Kita ketemu lagi minggu depan. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.